Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak dan ibu, saudara dan saudari yang dimuliakan Allah SWT, jemaah salat subuh di Musalla Al-Hasanah Warisan Sejahtera Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, cili pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir atau menyaksikan, yang bersama panggil gelar, yang tak bergelar dan sebut nama. Alhamdulillah, kembali kita diizinkan Allah SWT berkumpul, mudah-mudahan menambah ilmu dan iman, berbuah ketakwaan yang membuat kebaikan ini bermanfaat di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang bersahabat, saling dekat, di akhirat itu saling memusuhi, kecuali persahabatan, pertemanan, kedekatan di atas dasar takwa. Jadi di atas dasar takwa. Mudah-mudahan pertemanan kita dibangun di atas iman dan takwa. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, pada para alul bait, para sahabat dan tabi'in, serta siapapun yang mengikuti dengan setia sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, melanjutkan pembicaraan kita bersama Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah ta'ala dalam kitabnya I'tiqadu Ahli As-Sunnah, I'tiqad Ahli As-Sunnah. Dalam beberapa masalah yang disebutkan oleh beliau, yang terakhir kemarin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yasha wa yahkumu ma yurid. Allah itu maha berbuat apa yang dia kehendaki dan menghukum apa yang dia memutuskan, hukuman yang dia inginkan.
Nah, munasabah dengan masalah itu, penulis menyebutkan atau Imam Al-Ismaili mengatakan la yus'alu amma yaf'al wal khalqu mas'uluna amma yaf'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Kalau ditanya kan berarti pertanggungjawaban. Kenapa begini, kenapa begitu? Dia tidak ditanyakan kenapa dia melakukan itu. Wa hum yus'alun, tapi mereka lah yang ditanya. Wal khalqu mas'uluna amma yaf'alun, dan makhluklah yang dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala menutup peluang serapat-rapatnya bagi orang-orang yang tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, secara sempurna. Yang beriman pada Allah kadang-kadang dengan syarat. Masih ada kan sampai sekarang? Masih ada? Enggak ya? Ulang lagi ya. Allah bebas melakukan apa saja yang dia kehendaki, tetapi sebagian orang hendak membatasi. Allah bebas menetapkan hukum seperti yang dia inginkan, tapi ada orang yang hendak memangkas hukum Allah. Masih ada? Masih banyak. Apa contoh? Banyak, tapi apa contohnya? Saking banyak, payah ngambil contoh ya. Saking banyaknya ambil contoh. Contohnya ada dalam Al-Quran. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia nak menjadikan Tuhan-Tuhan sembahan yang banyak ini menjadi hanya satu? Ini sungguh aneh. Ini adalah kaji aneh. Bagi mereka aneh, karena selama ini mereka menyembah selain Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Sekarang datang Nabi alaihi salatu wassalam mengajak mereka hanya menyembah Allah saja. Jadi kalau seandainya ini yang kau inginkan, tidak bisa. Makanya berdakwah itu jangan jinggung-jinggung masalah akidah, katanya. Kalau jinggung masalah akidah, pecah umat ini, bertentangan kita. Saya ada sampai sekarang. Apa contoh? Iya. Jadi kalau nak bahas masalahnya jangan masalah keyakinan. Ini keyakinan orang kok disinggung-singgung. Itulah salah Nabi dulu tuh. Kenapa tidak ngaji di Masjidil Haram? Pengurusnya Pak sendiri kan? Pengurus Masjidil Haram. Kenapa Nabi juga? Siapa nama? Pak Haji juga kan? Haji juga. Masalah itu saja. Mereka tidak bolehkan dan mereka syaratkan kalau mau ngaji di sini Muhammad jangan singgung-singgung. Jangan singgung-singgung masalah tauhid, jangan singgung masalah bid'ah. Ya, kan rusaknya tauhid mereka karena apa? Masya Allah. Abang dah ngaji bang. Nah betul.
rusaknya tauhid orang-orang jahiliyah karena bid'ah. Apa dasar pijakannya bid'ah? Landasan hukumnya, konsiderannya apa? Syubhat. Syubhat. Apa syubhatnya? Tak lupa lagi. Kenapa orang-orang jahiliyah itu kalau meminta melalui Lata Uzza? Dulu umat Nabi Nuh kenapa meminta melalui Yaguth, Ya'uq, Nasr, Wad? Kenapa? Dah lupa lagi tuan-tuan. Ini memang harus belajar terus kita ini. Ya betul juga harus belajar terus. Kalau tidak lupa terus. Kenapa? Apa syubhatnya? Haula'i syufa'auna indallah. Karena Al-Quran juga bilang mereka ini bukan sembahan tapi pemberi syafaat kami di sisi Allah. Siapa? Lata, Uzza, Manat, Wad, Nasr, Yaguth dan Habib waktu itu ya. Ini dan itu, Sayyid dan sebagainya. Jadi mereka tidak menyembahnya tapi menjadikannya sebagai syufa'a. Ya Syekh Lata, tolong rundingkan, lobbykanlah lebih kurang ya. Nah, ini proposal saya masuk. Itu juga kias yang dipakai sampai hari ini oleh orang-orang yang mempertahankan untuk meminta kepada Allah melalui para wali. Dari Allah lupa dia para wali. Kan Wad itu wali Nabi. Wad, Lata wali apa Nabi? Nama-nama kan sebagian disebutkan ada nama Wad, ada nama Suwa, ya, ada Nasr. Kalau orang jahiliyah Mekah dulu Lata, Uzza, Manat, apa bang? Nah, Hubal dan sebagainya, banyak nama-nama. Itu semuanya nama-nama wali. Kalau orang kita bilang sekarang apa? Orang kita sekarang namanya sebutnya wali, Habib, orang-orang yang sudah mati. Jadi nama-nama orang soleh semuanya. Jadi mereka tahu bahwa itu bukan Tuhan, tapi jadikan hantu. Ya. Jadi karena mereka orang soleh, berarti orang dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, coba proposal kita itu doa itu. Ada enggak orang yang melakukan itu hari ini? Orang Islam? Kok boleh bang? Kok bisa ya orang Islam berbuat itu? Subhat. Apa subhatnya tadilah? Mereka orang saleh. Kalau dekat melalui orang saleh, orang dekat Allah, maka cepat dikabulkan. Memang berdasarkan pengalaman. Kan pengalaman sebagian awal-awalnya berbantah terus suami istri. Ada pergi ke kuburan wali damainya. Akhirnya tersebarlah sejak saya pergi ke kuburan Sunan itu, Masya Allah keluarga kami samawa. Kamu samawa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Hanya pengalaman itulah yang jadi subuhat. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya dulu sebelum pergi berbuat yang seperti itu, syaitan yang adu mereka terus. Sekarang syaitan dapat yang lebih besar daripada sekedar cekcok dan ribut dalam rumah tangga. Apa itu? Apa itu? Menjual tauhid, menjadikan agama, yaitu lebih percaya kepada wali daripada
Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejak pergi ke kuburan wali itu damai kami, adem ayem keluarga kami. Itu syubhat. Ya, setan dulu sebelum mereka melakukan itu diganggu terus, diadu terus. Lambat suami pulang dikit dah, dia curiga, sah, dan sebagainya. Ada dikit aja masalah, diadu terus sama setan. Sekarang kan setan aman dia. Sebab kalau orang yang masih berbantah, masih ada harapan berdamai. Tapi kalau orang sudah melakukan syirik, woi, kalau melakukan syirik kan aman kerja setan kan? Aman kan? Dipupuknya itu terus. Memang tidak berbantah lagi, tapi agama sudah tergadaikan, terjual. Nah, Pak, mana lebih besar, doa berbantah atau doa syirik? Kagum jawabnya. Mana yang lebih besar, doa berbantah atau doa syirik? Nah, bantah terus nampak. Mana lebih besar, doa syirik atau doa berbantah sama suami istri? Apa? Kok lambat jawabnya? Masih dosa syirik. Makanya ketika naik level dosanya, setan amankan dia. Kan ada begitu kan? Sejak saya murtad dari Islam, penghasilan saya naik. Sah? Iyalah. Syaitan lagi yang bermain. Jadi subuhat-subuhat inilah yang membuat orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang jahil mudah terjual. Maka jangan heran kalau ada seorang MBA, apa MBA? Master Bisnis, bisa ditipu oleh dukun, menggandakan uang. Bayangkan, masih juga percaya. Itulah sebabnya ada sebagian kecil orang-orang terdidik, caleg-caleg kadang minta kemana? Menyelimuti pohon, kasih selimut pohon. Hah? Akhirnya tidak jadi juga, karena setan yang lain lebih besar. Ma'asyiral kiram, ini kejahilan. Nah, jadi oleh sebab itulah orang-orang Quraisy waktu itu karena sudah terbiasa dengan kesyirikan itu, mereka tidak mau merubah itu. Makanya mereka pertanyakan, masa iya sih yang sudah sejak turun temurun ini tidak dianggap syirik? Tiba-tiba datang Muhammad sendiri bilang syirik. Paham sih? Kan ketika ditanya kepada mereka, orang-orang yang menyembah selain Allah itu jawabannya apa? Ma na'buduhum, kami bukan nyembah mereka, illa liuqarribuna ilallahi zulfa, supaya hanya mendekat diri kami pada Allah saja. Kalau logikanya Allah suka orang-orang saleh, sah? Maka kita dekat-dekat dengan orang saleh, Allah akan subhanallah, Allah senang pada orang-orang saleh, dekat pada orang saleh. Kalau kita dekatkan diri pada orang saleh, logikanya Pak Edi, Pak Bupati atau Pak Gubernur suka sama dasman yang saleh. Terus kalau Bapak nak dekat sama Gubernur, dekati dasman. Iya, Bapak kan tak kenal masalahnya. Bapak nak buat proyek, yang kenal dekat sama beliau adalah dasman, misal aja ini. Tentu Pak Ustaz, kabarnya Ustaz tim sukses kemarin ya. Nah, tim yang sukses saja. Tidak paham juga. Tim yang sukses saja. Timnya yang sukses. Tolong Ustaz, ini ada proyek penakan nih, udah 3 kali masuk proposal tak pernah jebol. Sah? Nah, ini yang menjadi kias. Oh siap Pak Ustaz, dengan syarat pula Bapak tak boleh tidak hadir kajian saya terus. Misalkan alasan supaya mudah berkomunikasi.
Akhirnya melalui itu alhamdulillah pada ajuan keempat langsung di ACC. Untuk pertama PL aja dulu Pak ya katanya, tidak pakai tender, paham? Tidak usah paham lah, ini urusan orang aja, ngaji-ngaji urusan orang kita, penunjukan langsung. Iya kan itu yang bisa cepat kan. Nah, besok kalau berhasil loh Pak, insya Allah baru masuk tender nanti. Misalnya godang ya tender dia, paham rupanya ya. Iya godang tapi masalah godang pula. Nah, masalah lebih godang. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu yang membuat mereka tidak setuju sama Nabi. Boleh Muhammad, kamu ceramah di sini, tapi catatan jangan bicara akidah orang. Itu boleh Nabi mendiamkan itu? Boleh tak? Selama masih ada penyimpangan akidah seperti itu, maka semakin gencar dakwah. Sebab masalahnya menjual agama. Syirik itu merusak semua agama. Kalian orang korupsi, tidak ada kalian berantas. Karena ada kalian yang berantas, ada KPK yang berantas. Masa Ustadz pula turun memberantas korupsi? Jangan Ustadz pula dituduh nanti. Kan orang bisa aja membalik-balikan apa kan? Pelapor jadi tersangka bisa aja hari ini. Kan ya Pak? Awak laporkan orang, habis itu awaknya tersangka, bukan yang dilaporkan itu. Kan biasa. Dunia sekarang apa yang tidak terjadi? Alhamdulillah. Dulu nengok di film-film mafia dulu kan, ternyata memang ada di dunianya nyata. Rupanya baru sadar kita bahwa ternyata yang dibuat orang cerita itu memang kisah nyata aslinya, lalu dikarang ya, fiksi kan. Makanya di Indonesia karena banyak yang takut hantu, maka film yang banyak di Indonesia berkisah tentang hantu. Indonesia paling banyak film hantu kan, paling laku karena memang Indonesia suka hantu. Makanya nama hantu paling banyak di dunia ada di Indonesia. Saya tidak tahu nama hantu paling banyak kecuali di Indonesia. Nah, coba kumpulkan Pak di koleksi nama-nama itu, kasih tahu saya nanti semua jenis hantu yang ada di Indonesia. Nanti kita bandingkan dengan negara-negara, tidak banyak jenis hantunya. Karena filmnya, makanya filmnya tidak ada atau jarang film hantu. Jangan-jangan Amerika film hantu belajar dari kita juga barangkali ya. Sah? Nah, mungkin mereka film hantu mungkin gara-gara belajar sama Indonesia juga barangkali. Allah musta'an. Ya Pak Allah musta'an. Baik. Jadi Allah tidak ditanya kenapa dia melakukan itu. Maka ketika dia menetapkan wudhu mesti seperti ini, nah, yang ditanya kenapa pula mesti wudhu seperti ini? Jelas ya? Kadang-kadang orang cuma mencoba-coba mencari apa hikmah, tidak ada masalah. Tapi mencari hikmah itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Buktinya ketika sahabat sendiri ketika berhadapan dengan dunia nyata, belum ada ilmu itu yang dia dapatkan dari Nabi. Ketika dalam suatu perjalanan, ini orang hebat di antara sahabat, Umar dan Ammar, orang-orang awal-awal masuk Islam. Ketika mereka dalam perjalanan pulang dari suatu misi yang dikirim oleh Nabi SAW, sama-sama pula mimpi naik pesawat. Ada pesawat pula ada waktu itu. Paham istilah mimpi naik pesawat? Ini di bawah umur semua ya. Hah? Apa istilahnya ya? Terpaksa pulgar saya, mimpi yang mewajibkan mandi. Nah, awak tadi
Mana pakai bahasa-bahasa kiasan aja biar jangan terlalu vulgar. Termasa juga vulgar. Ya mohon maaf ya. Mungkin yang dengar ada modo saya juga kan. Jadi mimpi naik pesawat. Paham? Nah, jadi pas nak wudhu air tak cukup. Yang ada hanya air untuk wudhu, untuk minum maksud saya. Kalau dipakai mandi, diperkirakan perjalanan nanti kehausan, maka minum lebih diutamakan dari mandi. Ya. Hah? Kalau sempat di rumah yang ada air hanya untuk minum saja, dan kita mesti mandi, tonton dulu kan yang mana? Alhamdulillah, mantap. Nah, kenapa minum didahulukan? Hah? Iya, kalau kita tidak minum bahaya. Kalau tidak sholat ada solusi. Kalau tidak wudhu maksud saya ada solusi. Akhirnya mereka bertayamum. Mereka sudah ada dah tahu SK umum tayamum itu seperti apa namanya? Ganti wudhu dan mandi ada tayamum. Wa in kuntum ayat aula saja lupa ayatnya. Ja'a ahadukumul, sebelum aula mastumun nisa aja boleh bantu siapa? Agak aula mastumun nisa falam tajidu ma'an sebelumnya. Au ja'a ahadum minkumul gha'ita aula mastumun nisa, sah? Aula mastumun nisa, beliau belum hafal ayatnya karena masih di bawah umurnya. Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Sah? Nah, jadi kalau ada seorang yang selesai buang hajat besar, ini hadas kecil. Aula mastumun nisa, atau seseorang dari kalian menyentuh wanita. Ini menurut tafsir yang paling dekat adalah hadas besar. Ya, berdasarkan balaghatul Quran. Ada yang menafsirkan hadas kecil, tapi berdasarkan balaghatul Quran yang mengatakan itu hadas besar lebih tepat. Kenapa? Gantikan tayamum. Tayamum bukan untuk hadas kecil saja, tapi hadas besar dan hadas besar. Maka buang hajat besar mewakili hadas kecil, menyentuh wanita mewakili hadas besar yang mewajibkan mandi. Paham tak? Ya, karena ujungnya tayamum, fatayammamu sa'idan tayyibah. Maka bertayamumlah dengan debu yang tayyib, yang bersih, yang sehat. Cuman seperti apa tayamumnya, ilmunya, juklak dan juknisnya belum, sudah ada, cuman belum dipraktekkan oleh Abu Bakar dan Umar. Padahal ulama besar itu ulama besar. Ayatnya apa? Kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada hadis, apa yang dilakukan? Berijtihad. Boleh berijtihad. Ya, Quran tidak ada, hadis tidak ada, tempat tanya yang lain tidak ada. Berarti disitulah baru berijtihad. Nah, ijtihad mana lebih tinggi dari ilmu? Ijtihad, tahu tuh mana ijtihadnya? Memakai pendapat. Menurut saya, kan itu lagi. Ini pendapat Ammar ini. Menurut saya, mandi, kalau mandi pakai air, menyampaikan air ke seluruh tubuh. Maka kiasnya yang pas adalah menyampaikan debu ke seluruh tubuh. Betul kan logikanya? Betul logikanya kan? Logis. Nah, hanya apa yang dia buat? Cari tempat yang tersembunyi, supaya jangan kelihatan. Kan dia harus buka aurat kan? Akhirnya diguling-guling dia
di tanah itu. Waktu itu boleh tidak dia melakukan itu? Waktu itu boleh. Boleh, karena belum ada ilmunya. Yang ada adalah ijtihad. Kalau Umar lain lagi. Saya kalau tidak ada ilmunya, lebih baik saya tunggu bertemu Nabi alaihissalatu wassalam. Dia tunda sholatnya sampai bertemu Nabi alaihissalatu wassalam. Jelas? Nah, ketika mereka salah karena tidak berilmu, Nabi marah tidak? Tidak marah. Makanya kita juga tidak akan marah bila ada orang awam yang salah, tidak berilmu, melakukan kesalahan. Makanya ketika dilihat misalnya orang di kuburan misalnya, kita mau, ya suamiku sayang, kapan kau kembali, kalau anda tidak bisa hidup, kan salah tuh. Tak bilang anda tidak ditampar, jangan dikata-katain kurang ajar, enggak, biarkan dulu, nanti sudah tenang dia, minta teleponnya, tapi jangan salah ngomong ya. Nanti salah ngomong bahaya juga, paham enggak? Kan janda nih sih ceritanya. Ya Allah, Pak Edi baru terasa dia. Belum hal, tidak boleh melamar waktu itu Pak Edi. Cuma menjelaskan masalah ini wajib, salah sendiri kenapa hadir waktu itu. Makanya orang jahil kita tidak hukum dulu. Dia salah. Itu yang kita ambil dari Nabi alaihissalatu wassalam. Cuman ahli fitnah kan macam-macam dia. Ya biarin aja lah, memang suka fitnah kerjanya. Bahwa kita suka mengkafirkan orang, suka bid'ahkan orang, suka masihkan orang, suka menggal lagi katanya la ilaha illallah. Dia tiap bulan sana atau tiap tahun kan tidak pernah dipenggal orang di situ. Jadi mulut-mulut berasap ini, auzubillah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dengan mati Allah SWT. Apa itu mak? Oh, gara-gara tadi, contoh tadi ya. Astagfirullah. Nonton ya. Dia ada tafsirannya. Jadi kita tidak hukum. Kenapa? Karena dia belum tahu. Tapi wajib tidak dijelaskan. Wajib. Masalah akidah ini. Masalah akidah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi tidak mencerca mereka dan karena mereka berijtihad. Tapi setelah tahu boleh lagi tidak berijtihad. Nah, itu makanya terjadi lagi beberapa lama setelah Nabi wafat, Umar dengan segala kelebihannya salah dalam bab ini. Diam Ammar waktu itu? Enggak. Sebab sudah ada ilmunya, tidak boleh didiamkan lagi. Boleh aja orang berijtihad, karena asal ulama mengatakan ulama itulah dalil tuh. Mana ada? Lalu Ammar ingatkan, alam tazkur ya Umar, kunna fi safari kadza wa kadza wa asabana al-janabah. Bukankah kau tidak ingat kau ya Umar, ya Amirul Mukminin? Dulu kita pernah musafir bersama, sama-sama naik pesawat. Mimpi naik pesawat. Lalu kata Umar, oh iya. Umar kembali pada ilmu. Jadi seorang alim bisa terlupa? Bisa. Walaupun kejadian dan pengalaman sendiri. Makanya kalau sudah ada ilmunya, tidak boleh ijtihad lagi. Itulah perkataan para usuliyin, la ijtihada ma'an nas. Tapi usuliyin yang istiqamah, yang sekarang banyak usuli yang tidak istiqamah. Istiqamah itu ijtihad. Kenapa antum salahkan? Kan boleh iya. Semasa tidak ada dalil berijtihad. Tapi kalau sudah ada dalil, ya tinggal ke ijtihad. Kan rundurnya ke itu Quran, tidak ada Quran sunnah, tidak ada sunnah baru berijtihad. Paham ya? Mana lebih tinggi ijtihad daripada ijma'? Kan sudah tadi ilmu tinggi daripada ijtihad. Sekarang mana yang lebih tinggi, ijtihad dari ijma'? Hah? Sepakat tuh?
Kenapa? Karena itu banyak orang. Hah? Dia sendiri. Cuma itu ramai. Saya tidak sendiri, banyak murid saya. Banyak ulama saya yang sependapat dengan saya. Banyak profesor doktor, bertaris lagi. Ijma maksum. Nah itu jawabannya. Ijma itu maksum dari kesalahan. Jadi kalau sudah ijma, sahabat jangan diungkit-ungkit lagi masalah itu. Anda sudah menempuh jalan selain orang beriman. Nah, baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ketika Allah wajibkan tayamum seperti ini, wudhu seperti ini, jangan didebat-debat lagi. Karena ada orang yang tidak ini, ya, dulu pakai debu pakai lotion katanya. Paham bang? Karena menurut dia semua kesehatan. Tapi jangan dihafalkan, nanti tersesat kita. Semua hal Quran dan hadis yang bersifat operasional. Apa maksud operasional? Yang praktikal, yang dipraktikkan sehari-hari, semuanya bersifat kontemporer. Apa makna temporer? Ya, ini kalau pakai istilah keren bunyinya kan, ilmiah bunyinya, itu masalahnya. Iya. Ya, kalau tidak pakai bahasa itu nanti dianggap kita ini bahasa musola, ini bahasa surau. Macam-macam cara mereka untuk memaksakan kebatilan itu. Itu bersifat sementara. Artinya warna dulu turun di Arab sesuai dengan kondisi Arab. Oleh sebab itu maka kalau sudah tidak sesuai lagi dengan zaman kita di tempat kita, maka boleh ditolak. Nah, macam mana menurut tuan-tuan? Kita bilang kalau kamu nak nolak, tolak aja lah. Karena dulu Haji Abu Lahab itu juga alasannya. Alasannya apa? Yang kau bawa ni Muhammad tidak sesuai dengan zaman ini, tidak sesuai dengan lingkungan ini, tidak sesuai dengan budaya kita di sini, tidak sesuai dengan kearifan lokal di sini. Tahu ya? Mana yang lebih hebat, liberal daripada Abu Jahal? Alasan nolaknya sama. Menurut Abu Jahal, ajaranmu ini tidak sesuai di sini. Ajaran liberal mengatakan Islam di Indonesia tidak sesuai di sini. Tuh, mana kita ikut? Paham tak Ustaz? Yang menolak Islam di zaman Nabi alasannya sama. Kok dirubah-rubah? Kan itu alasannya. Sesuatu yang sudah baik, sudah pakem, tiba-tiba datang Islam menjajah. Itu Islam Arab. Kita maunya Islam Nusantara. Jahiliyah dulu Abu Jahal, Abu Lahab itu juga alasannya. Kita sudah pakem, sudah aman dan tentram, tiba-tiba datang Muhammad nak berubah. Apa hukumnya? Abu Jahal apa hukumnya? Kafir. Yang begini? Ragu juga tuan-tuan. Jangan terpengaruh oleh nama. Kan Abdullah bin Jud'an kan orang hebat di masa jahiliyah kan. Abdullah nama. Nama jangan gara-gara namanya nama Arab nanti. Banyak orang Arab tuh yang bukan jahil aja bang, kafir. Nah, sampai hari ini ini tidak terpengaruh oleh nama atau gelar, enggak. Atau karena cerdas. Orang-orang kafir itu banyak cerdas.
Justru karena kecerdasannya dia menolak. Karena dia merasa hebat. Iblis cerdas woi. Iblis cerdas, ahli logika dia. Masa iya saya yang sudah tua jadi orang baik, lama sujud, ruku, beribadah 3000 tahun dan sekian, ini baru anak kemarin sore, anak masih mau kencur, kan baru diciptakan Adam kan, Hawa pula disuruh sujud. Jalan logikanya kan. Nah, ketika dia menyesatkan Adam dan Hawa kan pakai logika juga nih. Nah, ada dibilang, nah, tidak ada bilang Allah pesan sama saya begini-begini, enggak. Cuman firman Allah itu yang dipelesetkannya. Kan ya, tahu enggak kamu dilarang kamu. Nah, ada selesai masalah ini kan. Sekarang masalah tinggal lagi, jangan dekati pohon ini. Iblis dah kehabisan cara untuk mengeluarkan Adam. Daripada saya tidak dapat sendiri, biarlah sama-sama tidak dapat. Kan ada orang seperti itu bang. Dia ingin dapat, cuman karena tidak mungkin lagi dapat, jangan sampai orang lain dapat. Padahal kan sebenarnya kalau dia mau jadi orang baik, sederhana saja. Dan saya sudah salah nih, tolonglah sampai ke Allah Ta'ala. Saya minta maaf, boleh tak? Ini kan bagus juga lah. Dan jelas salah, tapi tetap bertahan dengan kesalahan tadi. Ini, kenapa dia bertahan kesalahannya? Karena kecerdasannya. Jadi banyak orang dah jelas salah, tapi ngaku salah tidak mau. Gimana lagi? Makanya selalu alasannya jangan suka menyalahkan, karena tidak siap disalahkan. Kalau kita tidak siap salah, kritiklah sepedas-pedasnya, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau yang mengkritik tanpa ilmu menjatuhkan diri sendiri. Mengkritik dengan ilmu kalau tidak benar caranya juga menjatuhkan diri sendiri. Tidak ada masalah. Bukan ke Nabi kita aja orang sebaik itu tidak lepas dari cinaan, tidak lepas dari hujatan, tidak lepas dari provokasi, tidak lepas dari intimidasi. Tapi jatuh beliau, jatuh, tidak. Memang orang dihalangi hadir di majelisnya. Kasihan juga kadang Nabi, orang ceramah awalnya ada 10, tiba-tiba datang orang-orang, masya Allah, orang-orang apa tadi, pemuka-pemuka agama itu. Pemuka-pemuka agama semua itu, pengurus Masjidil Haram, iya, petugas haji semua itu. Ya, penjaga tanah suci mereka membubarkan, akhirnya bubar satu-satu karena takut. Tinggal Nabi sendiri. Terus hina Nabi? Enggak. Karena yang mengangkatnya Allah SWT. Jadi Sayyidul Bashar. Belum lagi mati mereka semua, Allah buktikan Nabi kita SAW balik dengan penuh izzah. Kalau bahasa orang dengan kepala tegak ya. Cuma karena Nabi orangnya tawadhu, dia tidak tegakkan kepala, tapi seolah-olah sujud pada Allah Subhanahu Ta'ala sampai sorbannya mentul leher ontanya. Tawadhu'an lillah, tawadhu kepada Allah. Tapi dengan demikian orang Quraisy sembarangan dengannya sekarang? Enggak. Makanya kalau saya ada panglima menundukkan kepala, tetap dihormati orang. Rendah hati tetap disegani oleh anak buahnya. Jadi kalau udah orang dah pasti senang kita, tawadhu aja lah. Paham enggak? Jadi paksakan juga kan? Paham? Kalau orang sudah pasti takut, segan sama kita, perlu jadi kita pasang badan begini tegak-tegak? Enggak lah. Paham enggak? Jangan jaga image juga gitu. Jadi kalau pas waktu makan jangan pakai gerak juga lagi kan. Ya, biasalah santai dikit. Nah, tapi kalau suasana perang iyalah, jangan seperti perang terus. Paham? Kan panglima tertinggi Nabi SAW. Kemudian para sahabat-sahabat terdekatnya, mereka dah waktu damai aman kan? Ya santai, sehingga tak terlihat siapa yang tertinggi. Itu harus dipelajari oleh para petinggi-petinggi supaya ada cinta, bukan hanya terpaksa. Paham?
Nih, kayak ngajar orang pula kita. Ya. Jadi Pak kalau Allah yang tetapkan, maka wajib kita ikuti. Tahu tak tahu, yang suka tak suka, kalau Anda orang beriman wajib terima. Karena tidak ada yang memintai pertanggungjawaban pada Allah, karena Dia tertinggi. Ada yang lebih tinggi dari Allah? Tidak. Dia yang paling berkuasa. Siapa yang akan meminta pertanggungjawabannya? Sedangkan kita makhluk, kita di bawah. Dia yang memiliki kita. Aib besar seorang hamba mendebat tuannya. Nah itu, kalau dulu di masa ada hamba sahaya, boleh hamba sahaya membantah tuannya? Nah, boleh. Padahal kepemilikan tuan terhadap hamba sahaya tidak mutlak seperti kepemilikan Allah terhadap hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Makanya jangan bahasakan ini Islam Nusantara. Memang ada Nabi Nusantara. Hah? Atau katakan ini Islam budaya. Memang semua budaya Arab yang dibawakan oleh Nabi alaihissalam. Banyak budaya Arab yang dinulir oleh Nabi. Sebagaimana kita juga ajaran agama kita harus kita menganulir budaya yang tidak sesuai, yang kadang-kadang dinisbatkan pada Islam. Apa contohnya? Baru kemarin viral sampai demo orang. Trans 7 kemarin kan di demo orang, masih lupa tuan-tuan. Oh, enggak sampai berita sini. Tuan tengok TV apa enggak tengok TV lah. Tradisi merangkak di depan kiai, mencium kaki kiai, lalu ada sebagian mencoba-coba bela-belain itu, dicarikan hadisnya, sambil bantah pula tu. Tatu dah masang syekh mambuliang ni kan. Ya. Ini memang ada ulama seperti Imam Nawawi, banyak di antara ulama yang membolehkan itu berdasarkan hadis-hadis. Ada 2 hadis dan 1 kejadian. Akhirnya sehingga mereka mengatakan ada yang membolehkan. Taib, ada hadisnya. Lalu kita katakan hadisnya hadis dhaif dua-duanya. Justru yang sahih dari Nabi SAW melarang seseorang sujud pada seseorang yang lain. Muaz ketika pulang dari Syam, dilihatnya orang di Syam pada sujud pada pembesarnya, lalu dia berijtihad. Kalau orang ini pada pembesarnya yang belum tentu besar di mata Allah, sujud anak buahnya kepadanya, tentu Nabi lebih berhak mendapatkan penghormatan itu. Ijtihad lagi. Lalu Nabi SAW melarangnya, la taf'al, jangan kamu lakukan. Alau anni amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andai boleh saya perintahkan orang sujud pada orang lain, aku perintahkan istri sujud pada suami, atau suami sujud pada istri. Yang benar nih Pak, yang sering terjadi suami sujud pada sampai ada persatuan suami takut istri. Kalau boleh saya suruh istri sujud pada suami, tapi ini tidak boleh. Ini hadisnya. Ada hadis yang dua-duanya dhaif. Lalu dijadikan dalil perbuatan Imam Muslim atau perkataan Imam Muslim terhadap Imam Al-Bukhari. Ketika ditunjukkan ilah sebuah hadis, dia bilang, ya ustaz al-ustazin wa ya tabib al-muhaddithin fi ilalih, wahai ustaznya para ustaz, guru besarnya para guru besar, dan tabibnya hadis dalam ilatnya, da'ni uqabbilu rijlaik,
biarkan saya mencium dua kakimu. Tapi apakah sabit dia mencium dua kaki gurunya? Tak ada riwayat menunjukkan itu, hanya perkataannya. Yang sabit dia mencium di antara dua matanya, keningnya. Kemudian apakah seluruh murid Imam Al-Bukhari mencium kaki Bukhari? Apakah Muslim setiap bertemu Bukhari mencium kedua kakinya? Hah? Apakah Imam Ahmad dicium kakinya oleh 35.000 orang murid-muridnya? Umar bin Khattab dicium kakinya oleh rakyatnya? Makanya ikhwani fillah, masalah kita dengan dalil tidak sesuai. Andainya sahih, ini andainya hadis yang dua itu sahih, itu sifatnya sekali lagi meminjam istilah orang tadi temporer. Terjadi sekilas saja, hanya sekali itu, tidak berulang. Patut tidak ini dijadikan dalil untuk melakukan perbuatan yang ditradisikan sehingga menjadi tradisional di pesantren? Bisa tidak? Tidak. Makanya dalil tidak sahih. Andainya dalil sahih, pelaksanaannya tidak sahih. Paham sih? Jangan antum tanya lagi kenapa dilarang pula. Ini ketetapan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini tidak sesuai dengan Islam Nusantara. Tidak ada Nabi Nusantara. Paham ya? Ini tradisi yang harus dihilangkan. Tapi kalau terjadi sekali-sekali, berdasarkan fatwa sebagian ulama yang menganggap hadisnya cukup kuat, kita tidak ingkari. Kalau sempat saya lihat Abang Adi sujud sama ibu misalnya, mungkin karena berdasarkan fatwa ulama Syekh Utsaimin misalnya yang di zaman ini yang membolehkan, atau Imam An-Nawawi atau yang lain-lainnya, saya tidak cegah bang, sama abang kan. Tapi kalau sujud kepada saya cegah bang. Nanti terlihat orang nanti jadi wali saya. Nah, ini repot nanti, tidak nyaman saya di kuburan nanti, banyak orang kunjung terus. Sah? Dan itu jadi masalah bagi saya. Kalau saya ridho dengan itu, bisa jadi dosa mengalir untuk saya. Jangan buat dah. Apalagi sujud sama tapi kalau ada orang buat, misalnya ketemu Buya Pusat, Buya Godang kan, sujud di hadapan saya tidak larang. Paham? Tapi kalau dia bertanya, saya larang. Paham tak? Ada yang bertanya sama saya dulu waktu masih di Madinah, Ustaz, saya haji tak pakai plus rate. Artinya tidak ada surat jalan pergi haji. Berarti kan ilegal kan? Antum nanya sebelum haji saya larang sebelum. Seharusnya nanya kemarin setelah haji dan selamat. Saya bilang istighfar. Iya, sama antum juga. Kayak dia bilang sama ibu, saya nak nikah lagi. Pasti tidak diperbolehkan. Sah? Tapi kalau sudah nikah, sebenarnya abang sudah nikah lama. Ya kalau antum tanya dulu sebelum, saya larang. Tapi kalau sudah antum lakukan, ya saya carikan alasannya. Ada hadisnya sah, tapi hadisnya tidak sahih. Besok kalau bisa jangan dibuat lagi. Kalau bertanya, tapi kalau tidak bertanya, pasti dia seorang berilmu, orang belajar kan. Nah, tapi menjadikan ini sebagai budaya di sebuah pesantren, setiap bertemu kiai merangkak dan mencium kaki, ini tidak ada hadisnya. Di dhaif pun tidak ada. Tidak lagi yang sahih. Jadi menggunakan hadis sudah tepat. Tidak tepat. Bukan kita tidak tahu. Justru karena tahulah kita menjauhinya. Betul, kadang-kadang itulah ketika kita sebutkan, dibilangnya kita tidak tahu nih syekh kamu yang nama pesantren kamu itu dibuat atas nama dia memfatwakan. Tahu kaminya. Cuma
Cuma saya tidak pernah Syekh Utsaimin murid-muridnya merangkak dan sujud mencium kakinya. Maka harus dipahami konteks fatwa beliau. Kalau ada orang melakukan untuk menghormati orang tuanya atau gurunya, kita tidak larang, tapi bukan membudayakan. Ayo murid-murid, saya besar ini berbaris, merangkak dan mencium kaki, itu tidak ada. Mungkin Syekh Utsaimin tidak pernah juga mengalami dicium kaki oleh muridnya. Saya tidak tahu ya, tapi saya tidak pernah melihat dan tidak pernah diriwayatkan oleh murid-muridnya bahwa beliau dicium kakinya oleh murid-muridnya. Tapi beliau menghormati pendapat ulama karena memang ada hadisnya. Wabillahi taufiq. Jadi jangan ditanya Allah tentang apa yang dia lakukan, termasuk juga Allah memberitakan kepada kita dia begini, seperti dia aras, seperti dia turun dan sebagainya. Dia yang kasih tahu, yang dipertanyakan. Sebab pertanyaan-pertanyaan semuanya tidak ada jawabannya kecuali dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran Sunnah mengatakan itu, maka kita ikuti. Jelas ya? Nak turun dia, nak naik, nak datang, itu urusan dia. Jangan dibatasi. Sebab tidak ada bisa seorang pun membatasi Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Sedikit, tapi banyak apanya. Ya semuanya harus kita imani, semuanya harus kita ikuti. Sesuai tidak sesuai, masalahnya bukan pada Allah dan Rasul, pada Allah saja. Bukan pada Allah, tapi pada kita ini. Mau tahu, mau ikut atau tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang meragukan itu tadi dikiranya Allah salah, atau hanya Allah mensyariatkan pada masa tertentu. Ya, padahal Al-Quran dan hadis ini berlaku sepanjang masa dan zaman. Aturannya juga berlaku sepanjang masa dan zaman. Jadi semua alasan yang disebutkan orang itu adalah alasan yang bisa dijawab dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wabillahi taufiq. Kalau kita sampai di sini kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan Allah membuat hati kita senantiasa ridha, siap menerima apapun yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak satu pun yang kita tolak. Karena orang yang suka menolak itu orang peragu. Ya, orang ragu. Baik berita maupun perintah. Kalau orang yang beriman, dah amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Kalau orang menolak, pasti karena ragu. Orang ragu karena dia tak paham dengan siapa dia sedang berbicara, tak paham siapa yang menyampaikan berita itu kepadanya. Lebih percaya pada akal dan logikanya. Ini yang membuat sesatnya orang sesat. Karena dalil ada masih berijtihad. Wallahu musta'an. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.